Apa sih Kak sinusitis itu? Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan adanya pilek, hidung tersumbat, dan nyeri di area wajah. Kondisi ini bisa berlangsung dalam hitungan minggu, bulan, atau bahkan tahun. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Rongga kecil ini terletak di bagian tulang dahi, frontal, bagian dalam struktur tulang pipi, maksileri, kedua sisi batang hidung, etomoidal, dan belakang mata, sphenoidalis. Sinus menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Sinus juga berfungsi untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Gejala sinusitis yang muncul akan bergantung pada tingkat keparahan sinusitis yang diderita. Pada sinusitis akut, gejala hanya berlangsung singkat, yaitu kurang dari 4 minggu. Sinusitis akut biasanya merupakan komplikasi ringan, seperti flu, penyakit saluran pernafasan, dan lainnya. Beberapa gejala sinusitis akut antara lain adalah sinusitis disebabkan juga oleh peradangan pada lapisan sinus. Peradangan tersebut umumnya terjadi akibat infeksi virus atau alergi. Akibatnya, sinus memproduksi banyak lendir yang menyebabkan penyumbatan. Kondisi lain yang dapat menyebabkan sinusitis adalah polip hidung, tulang hidung yang bengkok, deviasi septum, kostis, fibrosis, dan daya tahan tubuh yang lemah. Sinusitis, emang sinusitis ada berapa tipe sih Kak? Sinusitis dibagi menjadi beberapa tipe. Ada tipe akut, tipe subakut, sinusitis tipe kronis, dan sinusitis kambuhan. Cara membedakan tipe-tipe ini adalah sinusitis akut. Ini adalah jenis sinusitis yang paling umum terjadi dan biasanya berlangsung selama 2-4 minggu. Sinusitis subakut yaitu jenis sinusitis ini yang bisa bertahan selama 4-12 minggu. Sinusitis kronis, jenis sinusitis ini bisa berlangsung selama lebih dari 12 minggu dan bisa berlanjut sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan tipe yang terakhir yaitu sinusitis kambuhan adalah jenis sinus akut yang terjadi sampai 3 kali atau lebih dalam setahun. Oh, berarti sinusitis ini dibagi menjadi beberapa tipe sesuai dengan jangka lamanya ya Kak? Atau seberapa parahnya? Benar nggak sih? Sepertinya sih iya, tapi dari riset yang saya baca seperti itulah adanya.
Terus Kak, gimana cara mengatasi sama meredakan gejala sinus? Untuk mengatasi gejala sinusitis, setahu saya ada beberapa pemeriksaan untuk mendiagnosis kondisi sinusitis yang kamu alami, yaitu dengan cara menanyakan riwayat kesehatan dan gejala yang dirasakan, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan, MRI, atau endoskopi hidung. Setelah dipastikan kamu menderita sinusitis, barulah penanganan akan dilakukan. Penanganan gejala sinusitis harus berdasarkan penyebab sinusitis itu sendiri. Bila tidak sesuai, gejala bisa kambuh dan bahkan bertambah parah. Berarti penanganannya itu nggak bisa sembarangan dong, Kak? Tepat sekali. Cara meredakan gejala sinusitis itu berdasarkan penyebabnya. Seperti mungkin disebabkan dekonstan semprot. Dekonstan semprot dapat mengecilkan lapisan dinding hidung yang membengkak dan melancarkan aliran lendir dari sinus. Namun, pengobatan ini tidak direkomendasikan untuk anak berusia di bawah 6 tahun. Berikutnya ada antibiotik. Jika sinusitis disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik. Kamu harus mengonsumsi obat ini sesuai dengan anjuran dokter. Penggunaan yang tidak sesuai dapat membuat bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik dan gejala sinusitis menjadi lebih parah. Antihistamin. Apabila sinusitis disebabkan oleh alergi, dokter akan memberikan antihistamin. Obat ini mampu meredakan gejala alergi yang menyebabkan pembengkakan saluran hidung dan sinus. Kortikosteroid hidung. Kortikosteroid hidung berperan dalam mencegah dan mengobati peradangan pada sinus. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengecilkan polip hidung yang menyebabkan sinusitis. Dan guna untuk membantu meredakan gejala sinusitis, kamu disarankan untuk mengonsumsi air putih yang banyak, beristirahat yang cukup, mengompres wajah dengan kompres hangat, dan menggunakan humidifier bila memang kamu lebih sering berada di dalam ruangan yang kering. Dan jika gejala sinusitis yang kamu alami terjadi lebih dari seminggu, bertambah parah, atau disertai demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, sebaiknya kamu pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Loh, kok saya yang harus ke dokter? Kan yang kena sinusitis itu teman saya, bukan saya. Kira-kira ada nggak, Kak, untuk cara kita untuk menghindari gejala sinusitis? Oh ya, saya kira kamu. Maaf deh. Nah, biar kakak kasih tahu ya, cara agar terhindar dari sinusitis yaitu batasi kontak dengan orang yang sakit. Selain membatasi kontak dengan orang yang tengah sakit, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Jaga kelembapan hidung. Kamu dapat menjaga kelembapan hidung dengan membasuhnya menggunakan air garam. Air garam dapat membantu menjaga kelembapan hidung alami. Jaga sirkulasi udara. Usahakan agar sirkulasi udara di dalam rumah terjaga dengan baik. Pasalnya, udara yang panas dapat menghilangkan kelembapan hidung dan membuat lendir menjadi tersumbat. Berikutnya, minum banyak air putih. Kamu bisa menjaga kelembapan alami hidung dengan minum air putih sebanyak 8-10 gelas air putih per hari. Selain itu, kamu dapat mengonsumsi jus buah untuk melumasi tenggorokan dan menjaga lendir agar tidak menyumbat. Jangan lupa untuk menghindari alkohol dan kafein.
karena keduanya akan cepat membuat kamu dehidrasi. Tahu kan dehidrasi itu apa? Terakhir, waktu yang cukup untuk istirahat. Lakukan istirahat dengan cukup, terutama tidur. Setidaknya tidurlah selama 8 jam setiap harinya. Tidur dengan posisi berbaring, miring dengan bantal baik untuk dilakukan, supaya kamu dapat bernafas dengan lebih mudah. Selain itu ada apa lagi ya? Oh, maaf, kakak lupa. Hindari paparan zat kimia berbahaya. Paparan zat kimia berbahaya menjadi salah satu pemicu terjadinya sinusitis kronis. Jika kamu sering beraktivitas di luar ruangan, coba untuk menggunakan masker, penutup hidung, dan mulut untuk menghindari zat kimia berbahaya yang ada di udara. Berhenti merokok. Tapi mungkin kamu gak mungkin perokok kan? Perempuan gak mungkin perokok dong. Tapi boleh deh. Jangan deh. Gak baik. Gak boleh. Kamu masih terlalu kecil, kamu gak boleh ngerokok. Waspadai suhu tubuh. Waspadai suhu yang berubah. Seseorang dengan faktor risiko sinusitis kronis akan merasakan sakit di sekitar kepala dan area hidung ketika terjadi perubahan yang ekstrim pada tekanan suhu. Konsumsi penghilang rasa sakit. Jika kamu menemukan gejalanya, kamu bisa mengonsumsi penghilang rasa sakit yang dijual bebas di apotik untuk meredakan gejalanya. Jika obat dirasa tidak mampu menyembuhkan gejala, silahkan diskusikan dengan dokter ahli di aplikasi Halodoc untuk mengetahui penanganan selanjutnya. Dadah. Hahaha. Gak ada iklan, gak ada Halodoc. Oh, baik kak, udah Kia catat semuanya. Terima kasih kak edukasinya. Siap. Oke, dadah Cia, hati-hati. Ya, tinggal sendirian deh. Oke, videonya udah kelar. Hai guys, videonya udah berakhir. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses pembelajaran, dan maaf mungkin beberapa interaksinya sedikit kurang jelas, tapi semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye bye.